Assalamualaikum, selamat berjumpa guys. Perkenalkan, nama saya Yunus Ristan Hidayat. Saya berasal dari SMKN 8 Jember. Di sini saya diklat guru deduksi vokasi P4TK BOE VEDC Malang. Di sini saya akan mempraktekkan tugas praktek 2, yaitu memperbaiki sistem kelistrikan lampu kepala sepeda motor. Sebelum saya mempraktekkan perbaikan sistem lampu kepala sepeda motor, di sini saya terlebih dahulu akan memberikan tutorial cara memeriksa sistem penerangan lampu sepeda motor. Bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan perbaikan sistem lampu kepala sepeda motor adalah, yang pertama adalah satu obeng. Obeng Philips atau minus yang ukuran kecil. Kemudian ini digunakan untuk membuka dashboard bagian depan pada sepeda motor. Kemudian yang kedua adalah lampu, contoh lampu kepala yang sudah terlepas. Ini tipe bohlam ya. Kemudian selanjutnya adalah avometer. Avometer ini berfungsi untuk mengukur tegangan yang masuk pada sistem kelistrikan lampu kepala. Ini tipe avometer digital atau DMM, digital multimeter. Oke, kemudian bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah satu unit kendaraan Jupiter Z1. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk praktikum memperbaiki lampu kepala. Kemudian selanjutnya adalah satu unit kendaraan Honda Scoopy. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk memeriksa sistem lampu penerangan listrikan sepeda motor. Oke, saya akan langsung praktekkan bagaimana cara memeriksa lampu penerangan lampu kepala dan indikator pada sistem listrikan sepeda motor. Yang pertama adalah kita nyalakan terlebih dahulu sepeda motor. Kita kunci kontak, kita on-kan, kemudian kita starter. Oke. Setelah kendaraan hidup, baru kita melakukan pemeriksaan pada lampu-lampu. Kenapa kok sepeda motor harus dihidupkan? Agar tegangan pada baterai tidak mengalami drop voltase. Oke. Pertama kita untuk kendaraan ini menggunakan sistem penerangan AC. Sehingga pada saat kunci kontak di on-an, ini lampu penerangan masih dalam kondisi off atau mati. Oke, kita hidupkan. Pertama adalah switch lampu kepala. Posisi lampu dekat. Kemudian saya akan tekan switch lampu kepala untuk yang jauh. Berfungsi ya. Di sini terjadi perubahan pada lampu kepala. Nah, pada saat switch lampu kepala saya tekan, di sini indikator lampu jauh menyala. Pada saat switch lampu kepala jauh saya tekan, di sini lampu indikator jauh menyala. Pada saat saya tekan off dekat, lampu switch lampu dekat saya tekan, indikator lampu jauh mati. Berarti di sini berfungsi antara lampu indikator jauh dan lampu jauh dan lampu dekat. Kemudian selanjutnya yang terdapat pada lampu kepala terdapat lampu kota. Nah, lampu kota ini posisinya yang bagian bawah di sini ya, lebih redup daripada lampu kepala. Nah, ini indikatornya lampunya hidup, nyala, berkedip-kedip. Karena ini sistem kelistrikan AC, jadi mengikuti pergerakan dari putaran mesin. Kemudian selanjutnya dari lampu kota masih terdapat di sini, di bagian belakang. Di bagian belakang sini, ini apabila ini berkedip, lampunya menyala berkedip seperti ini, berarti ini kondisinya lampu kota berfungsi. Selanjutnya yang akan kita periksa adalah yang pertama adalah lampu sein. Ini adalah lampu sein. Pada saat saya tekan switch lampu sein sebelah kanan, lampu sein sebelah kanan hidup bagian depan dan bagian belakang. Begitu juga indikator dari lampu sein sebelah kanan juga hidup. Oke. Selanjutnya adalah indikator sein sebelah kiri. Nah,
Pada saat saya switch lampu sein, saya tekan sebelah kiri, lampu sein sebelah kiri hidup, bagian depan dan di bagian belakang. Begitu pula dengan indikator sein yang terdapat pada panel instrumen juga berkedip. Ini menandakan panel instrumen berfungsi, lampu sein kanan dan kiri berfungsi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah lampu rem. Bagaimana cara memeriksa lampu rem? Yaitu kita tekan tuas handle rem sebelah kanan atau tuas handle rem sebelah kiri pada sepeda motor matic. Kalau pada sepeda motor bebek, handle rem tuas kanan dan handle rem kaki sebelah bawah. Oke, kita praktekkan. Pada saat saya tekan tuas handle rem sebelah kiri, maka lampu rem berfungsi. Pada saat saya lepas handle rem, maka lampu mati. Begitu juga handle rem sebelah kanan, saya tekan berfungsi. Berarti switch handle rem sebelah kanan dan kiri tidak bermasalah dan lampu rem berfungsi dengan baik. Itulah tutorial cara pemeriksaan sistem penerangan lampu pada sistem sepeda motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara memeriksa lampu kepala atau memperbaiki lampu kepala sepeda motor. 3. Halo guys, ketemu kembali. Lanjutan dari tutorial dari pemeriksaan sistem lampu penerangan sepeda motor adalah cara memperbaiki sistem lampu kepala sepeda motor. Di sini saya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1. Ya. Langkah-langkah sebelum kita memeriksa lampu kepala sepeda motor, kita harus hidupkan terlebih dahulu sepeda motor. Oke. Nah, pada saat ini dihidupkan, lampu baru menyala. Berarti ini sistem listrikannya adalah AC untuk lampu kepala. Di sini terlihat bahwasanya lampu kepala bagian kanan hidup dan lampu kepala bagian kiri mati. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah satu. Apabila lampu salah satu mati, yang mati itu matinya itu dikarenakan apa? Satu, yang pertama adalah mati dikarenakan putusnya lampu. Yang kedua adalah rangkaian dari baterai switch menuju ke lampu mengalami putus atau rangkaian kabel mengalami masalah. Yang ketiga adalah switch lampu kepala mengalami masalah sehingga suplai arus dari baterai menuju ke lampu tidak tersambung. Jadi ada 3 pemeriksaan yang harus kita lakukan. Kita gunakan yang pertama adalah avometer untuk memeriksa dari putus atau nyambungnya lampu. Kita gunakan avometer. Maka yang pertama adalah kita periksa. Nah, di sini sudah saya lepas untuk bautnya. Kita lepas cover bagian depan dari sepeda motor ini. Nah, ini terlihat bahwasanya di sini lampu tidak ada. Nah, ini sangat simpel. Berarti di sini lampu tidak terpasang. Nah, kalau kerusakannya seperti ini sangat mudah. Tinggal kita pasang lampu. Kita tinggal pasang lampu. Ya. Kemudian kita pasang pada kendaraan. Oke, kemudian kita hidupkan. Selesai, lampu hidup. Nah, tapi apabila kerusakannya yang lain, misalkan
Ya, misalkan terjadi putusnya rangkaian kabel pada sistem lampu kepala, maka yang harus kita lakukan adalah kita memeriksa. Yang pertama adalah tegangan input ya. Ini adalah tegangan input dari kabel. Jadi untuk kabel Yamaha Jupiter Z1 ini yang dari switch adalah kabel ini berwarna kuning dan berwarna hijau. Kuning untuk lampu dekat, kuning untuk lampu jauh dan hijau untuk lampu dekat. Dan yang satu ini menuju ke panel instrumen untuk indikator jauh ya. Kemudian yang satu adalah massa, ini ya yang hitam. Jadi ada 3 kabel, kuning, hijau dan hitam. Hitam adalah massa. Yang harus kita cek yang pertama adalah kita lepas dulu sumber arus yang masuk ke dalam lampu kepala, yaitu lampu jauh dan lampu dekat. Nah, ini kita lepas. Nah, kemudian kita hidupkan kendaraan. Oke. Kemudian setelah itu kita ukur tegangan inputnya. Nah, kita ukur tegangan inputnya. Ya, jadi ini kabel positif menuju ke ground. Nah, jadi kabel merah, probe warna merah menuju ke kabel kuning dan kabel hitam menuju ke ground. Ground mana saja sudah. Nah, setelah itu dilihat di sini. Ini kita indikator switch lampu jauh kita on-kan. Kemudian kita ukur. Jadi yang kuning dengan merah, kemudian yang hitam dengan ground. Nah, dilihat di situ ada tegangan yang keluar. Nah, 2 volt ya, sekitar 2 volt. Kemudian selanjutnya indikator lampu dekat, lampu kepala dekat kita on-kan. Yang warna hijau, kemudian yang warna hijau dengan probe warna merah dan probe warna hitam dengan ground. Kita lihat. Lah di situ terlihat 6 volt ya. Tegangannya adalah 6 volt. Ya, 6 volt. Oke. Berarti di sini dua-duanya tegangannya tidak mengalami masalah. Apabila mengalami masalah, maka tegangan yang masuk dari lampu dekat dan lampu jauh tidak terdapat tegangan alias 0. Ya. Itu untuk pemeriksaan rangkaian untuk lampu kepala, untuk sistem lampu kepala dekat dan lampu kepala jauh. Jadi pada saat saya hubungkan, maka di sini lampu hidup. Pada saat saya hubungkan, maka lampu hidup. Apabila putus, maka tegangan tidak terdapat sehingga salah satu dari lampu ini indikator akan mati, baik itu lampu kepala jauh atau dekat. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan switch itu hampir sama. Jadi pemeriksaan switch itu hampir sama, cuma bedanya adalah kalau tadi menggunakan tegangan, sekarang kita gunakan hambatan. Kita off-kan dulu sepeda motor, kemudian ini kita lepas. Nah, ini kita lepas indikator jauh dan dekat, kemudian hambatan ini kita avometer ini kita pindahkan selektornya ke hambatan. Nah, begini. Kemudian di select ini pilih yang bagian bunyi ya, sinyal. Nah, ini ada tanda seperti sinyal. Nah, beep ya. Nah, kita tes dulu apakah terdapat suara. Nah, terdapat suara ya. Oke, kita
Cek bagaimana Pak? Nah, kita pasangkan ini. Yang satu, yang probe warna kuning, probe warna merah dengan kabel kuning, dan satunya yang hitam dengan ground. Oke, kita off-kan. Kita on-kan dulu. Oke, sebentar, masih ada salah. Oke, ini kita hubungkan dengan massa. Bunyi ya, bunyi ya. Nah, pada saat ini kita off kan lampu jauhnya, switchnya mati, paham ya? Pada saat lampu jauhnya kita tekan, dia hidup. Bunyi ya. Pada saat kita off kan mati. Selanjutnya yang lampu dekat kita off kan, kita cek, kita periksa. Yang merah probe warna merah di kabel warna hijau, dan yang hitam di kabel di body atau ground. Oke. Bunyi ya. Nah, pada saat ini tolong dilihat di sini. Pada saat ini switch jauh saya tekan, tidak terjadi bunyi bip pada avometer. Ya, tidak bunyi. Coba dekatkan dengan avo. Tidak bunyi ya. Nah, kemudian coba ini dilihat di sini. Ini saya tekan. Nah, lampu dekat, maka di situ di avometer terjadi bunyi. Ini menandakan bahwa switch normal, tidak terjadi masalah. Oke. Jadi begitulah cara pemeriksaan dari perbaikan kelistrikan lampu kepala sepeda motor. Jadi cukup sederhana. Jadi ada 3 yang harus kita periksa. Yang pertama adalah pemeriksaan bohlam atau lampu pada sistem lampu kepala terjadi putus atau tidak. Yang kedua adalah pemeriksaan rangkaian kelistrikan lampu kepala. Sistem kelistrikannya, kabelnya terjadi putus atau tidak. Yang ketiga adalah pengecekan pada switch lampu kepala. Switch terjadi masalah atau tidak. Kalau switch terjadi masalah, maka solusinya adalah kita harus bongkar holder dan kita bersihkan switchnya. Biasanya terjadi karat atau terdapat gemuk oli yang menutupi switch sehingga menghambat atau terjadi resistansi sehingga arus tidak bisa mengalir. Mungkin itu saja untuk tutorial perbaikan sistem kelistrikan lampu kepala dan cara pemeriksaan lampu penerangan pada sistem lampu kepala sepeda motor dan indikator sepeda motor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru vokasi, salam teknik dan bisnis sepeda motor.